Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fenty Nur Aziza. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal UAS analisis vektor nomor 4 dan 5 mengenai turunan fungsi vektor dan aplikasinya. Oke, langsung saja ya. Nomor 4. Periksa apakah fungsi vektor berikut ini memiliki turunan di T sama dengan 0. Fungsinya ft, di mana ln 1 ditambah t kuadrat dibagi t, i, ditambah dengan eksponen pangkat 2t dikurangi 1 dibagi t, j, ketika t tidak sama dengan 0, dan 2j ketika t sama dengan 0. Maksudnya bagaimana? Jadi, ketika t tidak sama dengan 0, fungsi ft ini didefinisikan sebagai yang bagian atas. Sedangkan ketika t sama dengan 0, maka fungsi ft didefinisikan sebagai ini, yang bagian bawah. Seperti itu. Lalu bagaimana cara kita memeriksa apakah fungsi vektor ini memiliki turunan di t sama dengan 0? Seperti yang sudah kita pelajari, agar ft memiliki turunan di t sama dengan c, maka limit t mendekati c, ft dikurangi fc dibagi dengan t dikurangi c harus ada. Jadi, ft itu memiliki turunan di t sama dengan c kalau limitnya juga ada. Kalau limitnya tidak ada, maka dia tidak memiliki turunan di t sama dengan c. Oke, langsung kita periksa. Kita masukkan ini ke dalam soal. Jadi, di sini ft ada dua komponen I dan komponen j. Maka kita harus memeriksa satu persatu tentang ini. Apakah komponen I ada limitnya? Apakah komponen j ada limitnya? Seperti itu. Langsung saja kita mulai. Komponen I terlebih dahulu. Nah, di sini limit t mendekati c, ft dikurangi fc dibagi dengan t dikurangi c. Nah, pada soal ini nomor 4, c-nya berapa? 0. Maka kita tuliskan limit t mendekati 0, ft dikurangi f0 dibagi dengan t dikurangi 0. Sudah? Sampai sini paham? Jadi c-nya di sini karena di sini c-nya 0, maka di sini kita langsung masukkan. Selanjutnya, limit t mendekati 0, ft-nya berapa? Karena ini komponen I, maka ln 1 ditambah t kuadrat dibagi t. Ini f0-nya berapa? f0 itu berarti ketika fungsinya itu dimasukkan nilai 0. Nah, di sini kalau kita memakai yang ini tidak boleh t sama dengan 0. Maka kita memakai yang bawah. Ketika t sama dengan 0, apakah di sini ada komponen I? Tidak ada. Maka f0-nya adalah 0. Bagus. Lalu dibagi t dikurangi 0. T saja ya. Langsung saja kita hitung. Bagaimana agar mempermudah hitungan kita sederhanakan dulu. Yaitu kita kali t dibagi dengan, jadi yang atas dikalikan t, yang bawah juga dikalikan t. Sama saja dengan kita mengalikan 1. T dibagi t kan 1. Seperti itu. Selanjutnya, limit t mendekati 0. Karena ini sudah dikalikan t, maka nilainya menjadi ln 1 ditambah t kuadrat. 0 dikalikan t 0 dibagi t kali t, yaitu t kuadrat.
Sudah sampai sini? Nah, selanjutnya kita akan menggunakan salah satu aturan untuk menyelesaikan limit. Kita menggunakan L'Hopital. Bagaimana L'Hopital itu? L'Hopital itu kita menurunkan limit sampai ketemu nilai limitnya. Kita turunkan limit T mendekati 0. Len, ketika kita turunkan, apakah ada yang tahu bagaimana cara menurunkan len 1 ditambah T kuadrat? Kita ingat lagi, yaitu Y sama dengan len GX. Maka, turunan dari Y adalah G aksen X dibagi dengan GX. Maka bagaimana ketika kita masukkan ke len ini? Maka kan G-nya, GX-nya adalah 1 ditambah T kuadrat. Maka turunannya, ini GX, turunannya G aksen X adalah benar sekali 2T. Jadi ketika turunannya, maka tinggal menuliskan Y aksen sama dengan 2T dibagi 1 ditambah T kuadrat. Kita tulis 2T dibagi 1 ditambah T kuadrat dibagi turunan dari T kuadrat berapa? 2T. Nah, udah kita dapat. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita sederhanakan. Kita kalikan 1 per T, yang bawah juga dikalikan 1 per T. Maka kita dapatkan limit T mendekati 0, 2, 1 ditambah T kuadrat dibagi 2T kalikan seperti 2. Apakah bisa kita mendapatkan nilai limit dari ini? Coba kita masukkan ketika T sama dengan 0. Bisa bukan? Maka sudah cukup kita melakukan L'Hopital. Namun ketika kita belum mendapatkan nilai limitnya, maka kita perlu menurunkan lagi, dan seterusnya. Seperti itu. Maka kita masukkan nilai T sama dengan T mendekati 0. 2 dibagi 1 ditambah 0 kuadrat dibagi 2. 2 dibagi 1 per 2. Maka 2 per 2 sama dengan 1. Maka untuk komponen I diketahui bahwa memiliki nilai limit. Lalu kita sekarang mengecek apakah begitu juga dengan komponen J? Komponen J sama seperti tadi, kita mengecek apakah di komponen J juga memiliki limit. Limit T mendekati C. Saya tulis sama seperti tadi yang komponen I. Limit T mendekati 0, Ft dikurangi F0 dibagi dengan T dikurangi. Langsung kita substitusikan. Ft-nya di sini, karena ini Ft, yaitu T tidak sama dengan 0, maka ya benar. Eksponen pangkat 2T dikurangi 1 per T dikurangi F0. Ketika F0, maka kita menggunakan yang ini. T sama dengan 0. Di sini 2J. Maka bagaimana? Berapa nilai F0? 2. Bagus sekali. Dibagi dengan T. Lalu kita hitung. Bagaimana jika kita sederhanakan terlebih dahulu? Yaitu seperti tadi, dikalikan T, yang bawah juga
Maka limit T mendekati 0, eksponen ini dikalikan T, maka E pangkat 2T dikurangi 1. 2 dikalikan T, 2T dibagi dengan T kuadrat. Nah, udah sampai sini. Ini kita kurung supaya tidak rancu. Kita akan menggunakan L'Hopital seperti tadi. Kita turunkan limit T mendekati 0. Eksponen, turunan dari eksponen berarti E pangkat 2T. Berarti 2 dikali E pangkat 2T dikurangi, oh no, satunya hilang, berarti tidak ada, dikurangi 2T, turunannya adalah 2, dibagi 2 pangkat, mohon maaf, 2T, turunan dari T kuadrat, maksud saya seperti itu. Selanjutnya, apakah kita sudah menemukan nilai limitnya ketika kita masukkan 0? Belum, nanti akan jadi tidak terdefinisi sehingga tidak memiliki limit. Maka kita harus menurunkan nilai lagi, menurunkannya pakai L'Hopital lagi. Limit T mendekati 0 kita turunkan sehingga kita turunkan menjadi 4 E 2 pang T min 2 diturunkan 0, tidak usah ditulis, 2T diturunkan menjadi 2. Sekarang apakah kita sudah mendapatkan nilai limit? Ya, benar. Sehingga tinggal kita masukkan T, limit T mendekati 0 menjadi 4 kali E 2 kali 0 dibagi 2. Seperti yang sudah kita tahu bahwa eksponen pangkat 0 adalah bernilai berapa? 1. Angka berapapun yang berpangkat 0 adalah 1. Sehingga 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ketemulah untuk komponen J. Komponen I juga terbukti bahwa ada limit, komponen J begitu juga. Sehingga kita simpulkan bahwa fungsi vektor Ft ini memiliki turunan di T sama dengan 0. Dan turunannya adalah 1I ditambah dengan 2J. Seperti itu. Jadi, kita harus benar-benar memeriksa untuk mengetahui apakah fungsi vektor tersebut memiliki turunan di T sama dengan 0. Kita periksa apakah dia di komponen I-nya ada limit, apakah di J-nya juga ada limit. Harus seperti itu. Jika salah satu saja dia tidak terdefinisikan, maksudnya tidak memiliki limit, maka fungsi Ft dikatakan tidak memiliki turunan di T sama dengan C tersebut. Oke. Selanjutnya nomor 5. Vektor kedudukan dari suatu partikel yang bergerak dinyatakan oleh R sama dengan cos AT I ditambah sin AT J. Dengan A adalah konstanta. Tunjukkan bahwa A kecepatan partikel tegak lurus dengan vektor R. B percepatan partikel memiliki arah yang berlawanan dengan vektor R. C. R cross V sama dengan vektor konstan. Di sini kita menggunakan turunan. Ini adalah aplikasi dari turunan. Maka, kita mulai dari yang soal A dulu. Jawab. A. Di sini yang ditanyakan adalah kecepatan partikel. Kecepatan partikel merupakan turunan pertama dari R. Jadi, kecepatan
adalah turunan pertama dari R yang dinyatakan dengan V. Di sini R sama dengan cos A kalikan T I ditambah sin A T dikalikan. Nah, turunan dari V-nya turunan dari cos AT A min A, karena turunan dari cos adalah min sin, jadi min A sin A kali T ditambah turunan dari sin A cos AT. Nah, di sini yang ditanyakan apa? Kecepatan partikel tegak lurus dengan vektor R. Kita sudah mendapatkan kecepatan, ini V. Lalu tegak lurus dengan vektor R. Vektor R-nya ini. Kalau kita mencari tegak lurus berarti kita berhubungan dengan sudut. Maka kita menggunakan rumus apa? Rumus dot. Maka R dot V. Kalau kita ditanyakan tegak lurus, berarti tegak lurus itu yang apa? Tegak lurus itu adalah di mana cos theta bernilai sama dengan 0. Cos theta berapa yang sama dengan 0? Cos 90. Nah, 90 derajat itu kan tegak lurus. Nah, sekarang kita cek apakah R dot V akan bernilai 0 sehingga tegak lurus. Kita tulis R-nya adalah cos AT sin AT. Kita kurung dot V-nya min A sin AT ditambah A cos AT. Nah, kita hitung. Cos AT dikalikan dengan min A sin AT. Ditambah, karena ini tambah, sin AT dikalikan A cos AT. Kita operasikan, kita jumlah, kita kalikan dulu. Cos AT kali ini dari min A cos AT sin AT. Ditambah, kita tulis A cos AT, ini ditulis sin AT. Sehingga sama kan? Min A ditambah A, min A cos AT sin AT ditambah A cos AT sin AT. Sehingga hasilnya adalah 0. Sehingga terbukti bahwa kecepatan partikel tegak lurus dengan vektor R yang dibuktikan dengan R dot V menghasilkan 0. Oke. Lalu selanjutnya, percepatan partikel memiliki arah yang berlawanan dengan vektor R. Kalau tadi kita kecepatan, sekarang percepatan. Kecepatan adalah turunan pertama dari R. Sedangkan percepatan adalah turunan kedua dari R. Atau dengan kata lain adalah turunan pertama dari kecepatan. Maka kita tulis percepatan adalah turunan kedua dari R atau turunan pertama dari V yang dilambangkan dengan A. A yang berarti percepatan, bukan sama dengan A yang berarti konstanta di sini ya. Kita tulis A atau percepatan turunan dari V min A sin AT. Turunannya adalah
min A kuadrat turunan dari sin cos AT ditambah turunan dari A cos AT min A kuadrat sin AT. Turunan cos kan min sin. Sedangkan konstantanya kita turunkan lagi. Seperti itu. J, jangan lupa. Nah, udah. Kita sudah menemukan A. Atau kita bisa tulis lagi dengan rapi. Min A kuadrat cos AT. Dikurangi A kuadrat sin ATJ. Dari ini, kita dapat sederhanakan lagi. Menjadi min A, karena di sini ada min A kuadrat, di sini ada min A kuadrat. Kita keluarkan. Cos AT kurangi, ditambah ya, karena negatifnya sudah keluar. Sin AT Nah, dari sini, kalau kita lihat, cos AT ditambah sin AT merupakan R, sama dengan R. Maka, percepatan negatif A kuadrat dikalikan R. Sama saja kan? Dapat kita sederhanakan menjadi seperti ini. Sehingga terbukti bahwa percepatan partikel memiliki arah yang berlawanan dengan vektor R. Dengan kita mencari percepatan saja, kita sudah membuktikan keseluruhan bahwa percepatan partikel memiliki arah yang berlawanan dengan vektor R. Kenapa kok berlawanan? Kan kita sudah belajar. Vektor itu bisa sama panjang vektornya atau nilai besar vektornya, tapi arahnya berbeda. Seperti ketika vektornya bernilai 2, lawannya menjadi negatif 2. Seperti itu. Maka terbukti untuk soal B. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal C. Yang ditanyakan R cross V sama dengan vektor konstan. Berarti kita harus membuktikan bahwa R cross V sama dengan vektor konstan. Kita tulis R-nya dulu. R-nya tadi apa? Cos AT ditambah sin ATC. Lalu V. V-nya min A sin AT I tambah A cos ATC. Nah, langsung kita masukkan R cross V sama dengan cos AT ditambah sin ATC V-nya min A sin ATI ditambah A, saya geser ya, supaya kelihatan, A cos ATC. Nah, kita operasikan seperti operasi cross product. I J K. I-nya cos AT. Selanjutnya, I-nya satunya min A sin AT. Mohon maaf karena tidak cukup, saya hapus ya, saya ulangi lagi. Terlalu mepet, nanti tidak jelas. J-nya di sini. J-nya apa?
sin AT. Lalu A cos AT. K-nya tidak ada. Lalu kenapa harus ditulis? Karena cross product tidak bisa berlaku di R2 dan hanya bisa berlaku di R3. Makanya kita tuliskan K dengan 0 karena di sini tidak ada. Nah, langsung kita masukkan. Kita operasikan, maksud saya. Cos AT dikalikan A cos AT dikurangi min A sin AT dikalikan sin AT. Lalu K. Selanjutnya langsung saja kita kalikan cos AT kali A cos AT. Berarti A cos kuadrat AT dikurangi min A sin AT kali sin AT. Berarti min A sin kuadrat AT. Jangan lupa K. Bisa kita sederhanakan. A cos 2AT ditambah A sin kuadrat AT. Nah, dari sini dapat kita sederhanakan lagi. Di sini ada A, di sini ada A. Sama-sama dikalikan dengan A. Berarti dapat kita tulis A cos kuadrat AT ditambah, mohon maaf, dalam kurung maksud saya A dalam kurung cos kuadrat AT, di sini A sin kuadrat AT. Nah, sudah sampai sini. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa cos kuadrat AT, atau saya tuliskan di sini, rumus yang sudah sangat lama kita kenal, cos kuadrat X plus sin kuadrat X sama dengan 1. Nah, di sini X-nya apa? AT. Di sini sama AT juga. Maka cos kuadrat AT ditambah sin kuadrat AT sama dengan 1. A kali 1 dikali K. Sehingga dapat disederhanakan menjadi AK. Nah, dari sini terbukti bahwa R cross V merupakan vektor konstan. Loh, kok bisa vektor konstan? Mengapa demikian? Karena mau berapapun dimasukkan nilai, maka vektor ini akan tetap dengan angka yang sama. Misalkan nih, kalau dalam fungsi umpama fungsi fx sama dengan 2. Kita masukkan x nilai berapapun, maka fungsinya akan selalu bernilai 2. Begitu juga dengan vektor ini. Kita masukkan angka berapapun, maka vektornya akan sama hasilnya ini. Maka R cross V dikatakan dengan vektor konstan. Seperti itu. Nah, dari sini kita sudah menyelesaikan ketiga soal, yaitu mengenai kecepatan partikel, percepatan, dan ini. Perlu diingat bahwa kecepatan merupakan turunan pertama dari R dan percepatan merupakan turunan kedua dari R. Itu. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.